Sidang putusan dua terdakwa Endang Rahmat dan Asep telah dibebaskan oleh Majelis Hakim. Sidang agenda dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 di Pengadilan Tipikor Bandung Jalan Raya, Marta Dinata, Bandung, Jawa Barat. Dua terdakwa itu dalam pertimbangan oleh Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat SHMH. Dan didampingi oleh dua hakim anggota, bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 2 dan 3 tentang Undang-Undang Korupsi. Asep Wahyu Nur sebagai pejabat di BPN Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pengadaan tanah untuk perkantoran pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 yang lalu. Sedangkan Endang Rahmat menjabat sebagai Kabag Umum di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Menurut kuasa hukum Ari Purnama Sidik SH, dengan dibebaskan para terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan nama dan martabat para terdakwa, di mana para terdakwa sudah sesuai dengan Perpres nomor 65 tahun 2006 dan Peraturan BPN nomor 3 tahun 2007, maka hakim mempertimbangkan sebagaimana pledoi atau pembelaan kami pada sidang yang lalu, tandasnya. Majelis Hakim menjatuhkan vonis tanggal 10 kemarin, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum, memulihkan harkat dan martabat para terdakwa Endang Rahmat dan Asep Wahyu Nur kembali ke kondisi semula dan mengembalikan biaya perkara ke negara. Dan juga mungkin sepertinya kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan tim penasihat hukum yang telah membantu dan memberikan support kepada kami sehingga putusan Majelis Hakim dapat terkabulkan seperti apa yang kami harapkan. Putusan Majelis Hakim pada tanggal 10 kemarin, bagaimana tanggapan Bapak bahwa Endang Rahmat dan Asep dibebaskan? Coba dijelaskan apa pertimbangan oleh Majelis Hakim? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sebagai penasihat hukum dari kantor Ari Purnama Sidik SH dan rekan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada kami. Juga kami sebagai penasihat hukum Endang Rahmat SH mengucapkan terima kasih juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akuo, bahwa Majelis Hakim telah secara objektif menilai fakta hukum di persidangan. Jaksa penuntut umum telah menuntut klien kami selama 9 tahun dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang. Apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya, bahwa Jaksa Penuntut Umum menduga adanya tindak pidana korupsi tersebut pada tahun 2009, di mana 2009 tersebut awal dari pengadaan tanah untuk kepentingan perkantoran Kabupaten Bandung Barat. Berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah? Kalau anggaran yang sesuai apa yang diuraikan di dalam dakwaan sekitar 13 M lebih, 13 M. Dan di situ berdasarkan dakwaan juga yang diuraikan dalam dakwaan, perhitungannya ada selisih sekitar 2,1 M, di mana selisih itu oleh Jaksa Penuntut Umum diduga adanya penyalahgunaan anggaran. Berarti selama persidangan Bapak sebagai kuasa hukumnya dalam pledoinya yang diambil oleh, berarti sepakat antara pledoi Bapak dengan hak Majelis Hakim, begitu Pak? Benar. Jadi dengan apa yang tadi didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan adanya selisih anggaran, di mana hal tersebut merupakan adanya penyalahgunaan anggaran daerah. Menurut pendapat kami sebagai penasihat hukum, hal tersebut tidak ada penyalahgunaan anggaran, dikarenakan melihat dari mekanisme pengadaan tanahnya itu sendiri, bahwa kami menilai bahwa pengadaan tanah untuk perkantoran pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagaimana Perpres nomor 5 tahun Perpres 65 tahun 2006
dan peraturan BPN nomor 3 tahun 2007 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan perkantoran pemerintahan itu bukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi mekanismenya di sini bahwa klien kami Endang Rahmat sebagai kepala bagian umum dan juga sebagai kuasa pemenang anggaran, mekanismenya menggunakan sistem jual beli secara langsung kepada masyarakat yang menjual tanahnya, dan itu dibenarkan di dalam peraturan itu tadi. Akan tetapi di dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum berbeda pendapat. Jadi jaksa penuntut umum melihat bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan perkantoran pemerintah Kabupaten Bandung itu adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan hal pengertian itu tadi antara kami sebagai penasihat hukum dan juga jaksa penuntut itu berbeda pendapat di sana. Dan dengan perbedaan pendapat itu tadi kami tuangkan dalam nota pembelaan atau pledoi kami, di mana kami melihat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pun hal tersebut terungkap bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan perkantoran pemerintahan Kabupaten Bandung Barat itu tadi itu bukan untuk kepentingan umum, dan semua saksi-saksi dan bukti surat juga saksi ahli yang kami ajukan baik dari jaksa penuntut umum juga tidak ada satu saksi atau bukti surat pun yang mengarah bahwa pengadaan tanah untuk perkantoran pemerintah Kabupaten Barat tersebut untuk kepentingan umum, tapi pengadaan tanah untuk perkantoran pemerintahan itu bukan untuk kepentingan umum, seperti itu. Berarti itu pertimbangan oleh majelis hakim dalam hal pledoi Bapak ya? Nah, di dalam pertimbangan putusan vonis majelis hakim kemarin tanggal 10 tersebut sependapat dan mengabulkan apa yang kami uraikan di dalam nota pembelaan, bahwa para terdakwa sendiri berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak membuktikan adanya unsur-unsur pasal sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memenuhi unsur di sana. Kan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan, klien kami tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana korupsi ataupun penyalahgunaan anggaran daerah. Oke, makasih Pak atas informasinya. Jaksa penuntut umum seusai sidang membuat sikap pikir-pikir dalam putusan hakim tersebut. Dari Pengadilan Tipikor Bandung Berman Sigalingging, kontributor Berita 7.